Kalau horor banget sih yang dibahas hari ini, tapi sebenarnya kalau kita bicara soal hantu, semua yang horor-horor itu kan pasti bisa dong dijelaskan secara ilmiah, sains, itu bisa banget dong, bisa kan? Ini kita akan jelaskan secara sains, secara ilmiah. Jadi mungkin rasa takutnya agak kita diskon pagi hari ini, karena hantunya akan kita bahas secara logis. Nah, mending gitu deh ya, kita bahas secara logis, biar ahlinya yang bicara melihat sisi lain dari makhluk tidak kasat mata, dari sisi logika dan juga teknologi, Des. Oke, berarti kesimpulannya hari ini kita mau jadi Ghostbuster gitu ya, atau kalau Scooby-Doo gimana lagunya? Scooby-Doo, where are you? Casper ada nggak lagunya? Casper, da. Itu Flintstone, Flintstone, bukan hello. Casper. Yaudah. Oke, kita serahkan ke ahlinya aja. Kenapa jadi lucu? Kita mau horor loh, horor. Bagaimana menjelaskan hantu secara Inliners, apa yang terlintas ketika Anda mendengar kata hantu atau makhluk tak kasat mata? Apakah ngeri atau justru tidak percaya? Nah, bersama Ghost Ranger Indonesia atau GRIN, saya diajak untuk membuktikan keberadaan makhluk tak kasat mata dengan bantuan teknologi. Ghost Ranger Indonesia mengklaim sebagai satu-satunya komunitas berburu hantu berteknologi di Indonesia. Teknologi yang digunakan antara lain adalah ghost detector yang memiliki electromagnetic field tester. Alat ini akan mendeteksi keberadaan gelombang elektromagnetik yang identik dengan keberadaan makhluk astral. Kemudian ada ghost trap sensor, yakni alat pendeteksi gerak yang memancarkan sinar inframerah dan peka dalam mendeteksi gerakan sekecil apapun. Lalu ada thermal kamera yang menangkap suhu panas atau dingin tubuh. Dan yang terakhir adalah spirit box yang bekerja seperti radio lama dengan teknologi tri-band yang bisa menangkap berbagai frekuensi seperti AM, FM, FW, dan juga MW. Kita nggak bisa memaksakan bahwa metode kita yang paling benar, tapi bisa dibilang metode kita yang paling masuk akal, yang paling masuk logika. Karena alat ini bukan alat gaib. Alat ini dipakai sama ilmuwan atau sama ahli kelistrikan untuk mendeteksi aliran listrik, elektromagnetik. Untuk menguji teknologi ini, saya bersama Erik mencoba melakukan perburuan justru di siang hari, karena dianggap sebagai saat paling minim aktivitas makhluk astral. Lokasi yang kami pilih ialah semak-semak tepi danau di Tangerang, Banten. Walau area ini cukup ramai dilalui kendaraan, keberadaan danau memang sedikit memberi kesan angker ya. Setelah alat ghost detector dinyalakan, saya dibuat terkejut dengan menguatnya gelombang elektromagnetik. Padahal di lokasi ini sudah dipastikan tidak ada aliran listrik apapun. Oke, jadi sekarang kita masih mendeteksi. Nah, Sudah mulai ada tuh gangguan. Itu di situ ada sesuatu di situ. ini dia inliners. Berarti ada aliran energi ya, Mas Ada Ari? aliran energi elektromagnetik di situ. Coba kalau kita mundur dari situ. Kita mundur, hilang. Jadi bukan pakai sulap atau apa ya. Ini jadi peralatan yang emang biasa digunakan secara ilmiah gitu loh. Betul. Dan nanti kita cek dengan alat yang lain ya, Mas ya? Iya. Namun apakah pembuktian dengan teknologi seperti ini dapat sesuai dengan logika sains? Jadi sampai sekarang itu yang namanya hantu itu belum ada kesepakatan itu sebenarnya di balik itu apa sebenarnya. Nah mungkin sekarang orang mengarah ke energi karena memang energi bisa diukur. Energi itu kalau ada katakanlah panas saja misalnya kan ada termalnya di detektor. Kamera juga bisa pakai kamera inframerah begitu bisa mendeteksi panas. Tapi kalau ada panas di suatu tempat ya belum tentu makhluk apa yang tak kasat mata. Artinya, penggunaan teknologi dalam melihat makhluk tak kasat mata bisa saja benar, tapi jika didukung dengan pembuktian berulang dan berdasarkan data. Nah, inliners, hadirnya teknologi dalam menelisik keberadaan hantu atau makhluk tak kasat mata memang dapat sedikit membantu kita. Tapi memang sikap skeptis dan kritis tetaplah harus dikedepankan. Butuh waktu yang panjang sampai teknologi dan metode ini dapat diakui menjadi barometer keberadaan mereka yang tak kasat mata.
Jadi ternyata kalau kita bicara soal penelitian secara ilmiah tentang hantu itu sendiri ya, ini sudah dilakukan dari 2 abad silam. Di kisaran tahun 1800-an banyak sekali orang yang justru memang terobsesi untuk membuktikan penampakan hantu itu. Dan ini tidak hanya terjadi di luar negeri, bahkan di Indonesia pun yang namanya penampakan hantu ini nampaknya jadi makanan yang paling banyak dicari, yaitu di YouTube atau di TV. Makanya populer banget ya kan? Populer banget, apalagi kalau kita lihat ya film-film hantu Asia. Waduh, itu pasti serem-serem. Iya, ada Jung-on dan sebagainya.